Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelancaran kepada kita semua. Saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi, Bapak Dr. Agus Hamdani MPD. Dan saya mengucapkan terima kasih atas telah diizinkannya untuk menjelaskan tentang novel Salah Asuhan dengan pendekatan sosiologi sastra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Al-Buhari Muslim dengan NIM 2488 20 110007. Di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, abstrak refleksi sosial masa kolonial. Penelitian ini menganalisis novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dari perspektif sosiologi sastra. Karya ini memperefleksikan kondisi sosial masyarakat kolonial, menyoroti interaksi tokoh, konflik sosial, dan pertentangan nilai timur dan barat. Novel ini juga menggambarkan persoalan akibat perubahan nilai budaya dan identitas nasional awal abad 20. Tokoh Hanafi melambangkan kegelisahan kaum terpelajar pribumi yang terombang-ambing antara gaya hidup barat dan norma ketimuran. Dengan demikian, Salah Asuhan tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga berfungsi sebagai potret sosial dan kritik terhadap modernisasi. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini membahas tentang konflik budaya dalam sastra. Salah Asuhan diterbitkan pada tahun 1928, mengangkat kehidupan masyarakat pribumi di masa penjajahan Belanda dengan fokus pada konflik budaya timur dan barat serta dampaknya pada identitas tokoh. Abdul Muiz menggunakan tokoh Hanafi, pemuda Minangkabau, sebagai presentasi ketegangan antara nilai tradisional dan modernisasi barat. Novel ini memperefleksikan konflik budaya, identitas, dan pergolakan batin masyarakat pribumi yang terpapar budaya asing. Kajian sosiologi sastra sangat relevan untuk memahami struktur sosial dan makna tersembunyi. Dalam karya ini dianggap paling dominan menampilkan realitas sosial secara lengkap. Sosiologi sastra menelaah hubungan teks dan masyarakat. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang menelaah hubungan timbal balik antara teks dengan kehidupan masyarakat. Menurut Ratna tahun 2003, pendekatan ini tidak hanya menganalisis struktur karya, tetapi keterkaitannya dengan kondisi sosial, pandangan pengarang, dan tanggapan masyarakat. Tujuannya adalah melihat bagaimana karya mencerminkan tantangan sosial, nilai budaya, dan pandangan ideologis pada masanya. Salah Asuhan sangat cocok untuk menganalisis ini karena menggambarkan pertentangan sosial akibat benturan nilai timur dan barat di masa kolonial serta krisis identitas masyarakat di Hindia Belanda.
Fokus kajian ini mengungkapkan realitas sosial. Penelitian ini berfokus menganalisis novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan beberapa cakupan di dalamnya. Yang pertama ada pandangan dunia pengarang terhadap realitas sosial dalam novel. Yang selanjutnya, latar sosial dan budaya masyarakat kolonial yang memengaruhi tokoh. Yang ketiga, nilai sosial dan moral tercermin dalam hubungan dan konflik tokoh. Kritik sosial terhadap perubahan nilai akibat modernisasi dan kolonialisme. Melalui keempat yang difokuskan ini, diharapkan mengungkapkan bagaimana Abdul Muiz menafsirkan realitas zamannya dan bagaimana novel ini mencerminkan persoalan identitas, moralitas, dan perubahan sosial Indonesia kolonial. Dan saya juga menggunakan metode penelitian kualitatif sosiologi sastra. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sosiologi sastra dikarenakan pendekatan ini dipilih untuk mengkaji hubungan sosial baik antara karya sastra dan kondisi sosial masyarakat pada masa penciptaan karya tersebut. Menurut Darmono, tahun 2010, sastra memahami hubungan karya sastra dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang melahirkannya. Dengan demikian, Salah Asuhan dipahami sebagai refleksi sosial yang menampilkan realitas kolonial dan konflik budaya antara timur dan barat. Nah, yang selanjutnya juga di sini ada sinopsis yang diambil sebagai contoh perbuatan Hanapi dalam dua dunia. Novel ini mengisahkan Hanapi, pemuda Minangkabau berpendidikan barat yang kembali ke kampung halaman. Ia terjebak antara nilai-nilai barat dan timur. Dia terjebak antara nilai-nilai barat dan adat Minangkabau, menciptakan konflik identitas yang menjadi tema utama. Hubungan dengan Cory de Bassy, gadis Indo-Prancis, melambangkan benturan budaya timur dan barat. Perbedaan nilai dan sikap arogan Hanapi menyebabkan konflik yang memuncak pada kematian Cory akibat kolera. Penyesalan mendalam membawa Hanapi kembali ke kampung, namun beban emosional membuatnya meninggal tak lama kemudian. Novel ini mengkritik pendidikan barat yang mengasingkan pribumi dari akar budaya serta menyoroti pentingnya keseimbangan nilai budaya. Ada juga hasil kajian konflik identitas dan budaya. Ada beberapa hal yang mencakup. Yang pertama ada konflik identitas. Hanapi terdidik barat mengalami krisis identitas antara rasionalitas barat dan kolektivitas Minangkabau. Ini merefleksikan ketegangan modernitas dan tradisi. Yang kedua ada konflik budaya. Hubungan Hanapi dan Cory melambangkan benturan timur dan barat, menimbulkan prasangka rasial dan konflik interpersonal serta menunjukkan dampak berpendidikan barat tanpa keseimbangan budaya lokal. Yang ketiga ada kritik sosial. Novel ini mengkritik sistem kolonial
yang membatasi individu dan dampak pendidikan barat yang menyebabkan alienasi sosial dan psikologis. Yang keempat ada relevansi sosial. Relevansi sosial sebagai pesan novel relevansi sosial menjadi pesan novel tentang keseimbangan nilai budaya dalam pendidikan dan pembentukan karakter tetap relevan bagi generasi modern. Nah, yang paling utamanya ini dalam pembahasan analisis yang ada 6 analisis mendalam. Yang pertama ada analisis konflik identitas. Hanapi dilema antara Barat dan Timur menimbulkan ketegangan internal dan sosial. Ini adalah internalisasi pendidikan Barat dan reaksi masyarakat terhadap penolakan adatnya. Yang kedua, analisis konflik budaya. Hubungan Hanafi dan Khori menyoroti benturan nilai Barat modern dan Timur tradisi menyebabkan ketegangan interpersonal dan sosial. Ini menekankan perlunya toleransi dan pemahaman lintas budaya. Yang ketiga ada analisis kritik sosial. Pendidikan Barat dapat menimbulkan alienasi sosial. Novel mengkritik sistem kolonial, ketidakseimbangan berpendidikan dan dampak psikologis hegemoni budaya. Yang keempat ada analisis tokoh sekunder. Yang ada Khori Debasi, simbol budaya Barat dan modernisasi. Orang tua Hanafi sebagai representasi Minangkabau yang mempertahankan tradisi. Ada masyarakat Solok, penilai norma sosial dan kekuatan adat dan penguatan adat. Ada latar sosial historis, berlatarkan Indonesia kolonial awal pada abad 20, di mana pendidikan Belanda membatasi hak pribumi, daya marak dan munculnya elit terdidik. Selanjutnya itu relevansi modern. Novel ini tetap relevan karena identitas dan benturan budaya masih terjadi akibat globalisasi dan pendidikan internasional. Selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan dan saran keseimbangan budaya. Salah asuhan ini menggambarkan konflik budaya Timur dan Barat, krisis identitas di masyarakat kolonial. Melalui sosiologi sastra, karya ini menjadikan refleksi dan kritik sosial terhadap budaya dan pendidikan dan tekanan. Novel ini mengajarkan pentingnya keseimbangan nilai budaya dalam pembentukan identitas dan relevan sebagai kajian dinamika sosial. Pesan moralnya menekankan pengelolaan nilai budaya yang harmonis dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Ada empat poin. Yang pertama, bagi pembaca untuk merefleksikan agar kemajuan tidak menghilangkan jati diri bangsa. Yang kedua, bagi pendidik, tanamkan nilai untuk karakter dan moral yang kuat. Yang ketiga, bagi peneliti, acuan untuk pendekatan lain menggunakan sosiologi sastra dan postkolonial. Yang keempat, bagi generasi muda, cermin menghadapi globalisasi tanpa melupakan budaya bangsa. Jadi, walaupun kita melintas ke negara manapun, kita harus menanamkan pada karakter diri kita itu adat dan budaya yang melekat.